Tes tes, apakah suara saya cukup terdengar? Terdengar, Pak. Baik. Ada 23 orang, sekitar 2, 4, 6 orang lagi ya. Jangan lupa absen ya, takutnya terlambat lagi. Sambil menunggu teman-teman yang lain, silakan absen dulu. Baik, sudah ya absennya ya. Kita mulai saja untuk mempercepat ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita sesi foto bersama dulu ya. Jadi silakan untuk menyalakan kameranya bareng sesaat ya. Bersyukur untuk tiap Gmeet kita bisa live terus ya, tatap muka. Jadi bagusnya sih sambil nyalakan video ya, biar bisa tiktokan gitu. Yang menyalakan videonya. Oke ya, siap ya. Oke, ada beberapa slide. Kita dimulai dengan ketiga ya. Siapkan pose terbaik. 1, 2, 3. Tahan sebentar. Bentar ya. Baik, terima kasih bagi yang sudah oke. Marilah kita mulai perkuliahan ini sama-sama dengan membaca doa agama kita. Berdoa mulai. Selesai. Oke, izin share. Kali ini saya akan menjelaskan pertemuan ke-12 ya, tentang pajak penjualan atas barang mewah. Apakah sudah terlihat presentasinya?
slide-nya. Terlihat ya, masalah salah screen. Tidak masuk. Tidak nampak. Sudah terlihat kan tampilannya? Sudah, Pak. Baik, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Kita berjumpa lagi dalam kuliah perpajakan 2 bersama saya Hasanuddin. Ya, hari ini kita memasuki pertemuan ke-12. Insya Allah akan membahas tentang pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM ya. Kemarin kita sudah membahas PPN barang yang pada umumnya ya, barang biasa. Terus sekarang yang luar biasa ya. Juga kemarin kita membahas tentang PPN membangun sendiri ya. Semuanya sudah kita pelajari, termasuk cara menghitung PPN-nya ya, dan cara pengkreditan pajak. Jadi sebetulnya kalau PPN itu mudah ya, tidak ribet, rumusnya cukup kalikan 11% ya, di mana rumus pajaknya adalah PPN kurang bayar itu adalah PPN keluaran dikurangi PPN masukan ya, masing-masing kali 11%. Tidak begitu sulit, hanya saja kemarin kita sudah banyak 2 sesi membahas seluk-beluk tentang PPN ya. Ini juga bagaimana awal mulanya wajib pajak itu dikenakan PPN, yaitu dengan cara menjadi PKP terlebih dahulu ya, di mana syarat PKP itu kan omsetnya sudah mencapai 4,8 miliar per tahun atau 400 juta sebulan ya. Nah, kali ini suara saya jelas ya. Baik, kali ini kita akan coba bahas tentang pajak penjualan atas barang mewah. Berarti ini yang tidak biasa ya, yang luar biasa ya. Ini atas penjualan apa saja ya barang mewah ini. Nah, kemarin kita juga sudah pernah diskusi tentang pernah Menteri Keuangan berencana akan mengenakan pajak PPN atas penjualan handphone dan juga ataupun laptop ya. Sama-sama mungkin kita akan menolak ya. Pasti di seluruh yang ada di sini akan menolak kalau misalkan handphone itu dikenakan PPN ya, bahkan PPNBM ya. Kenapa? Karena HP sendiri sekarang menurut saya bukan sesuatu yang mewah ya. Semuanya sudah bisa memiliki HP, bahkan istilahnya tidak ada uang pun bela-belain deh punya HP yang bagusan itu ya. Dan rata-rata handphonenya sudah smartphone semua sekarang, tidak ada lagi yang jadul-jadul, ya mungkin ada 1-2 yang pakai ya. Tetapi rata-rata udah smartphone, baik itu basisnya Android ataupun OS-nya lupa saya yang
mahal itu? Apple, Pak. Apa? Apple Ataupun apa lagi? Apple ya. Ya itu bahkan satu orang sekarang bisa lebih dari satu HP, ya kan? Ya, ini mungkin karena Menteri Keuangan sedikit kewalahan ketika bicara tentang target pajak ya yang memang tidak pernah tercapai, sehingga dia bagaimana berusaha mencari pemasukan data pajak. Terakhir saya baca berita kemarin, wajib pajak menambah tetapi penerimaan pajak sedikit. Nah ini juga jadi dilema ya. WP-nya banyak tapi yang bayar pajak sedikit. Itulah celah Menteri Keuangan, wajar ya mencari celah bagaimana mencari uang lewat pajak. Tapi saya rasa itu kurang tepat jika PPN BM dikenakan atas handphone ataupun laptop, karena itu udah kebutuhan primer ya, sudah jadi primer seperti kita kebutuhan makan ya, itu sudah sangat utama. Dan itu sekarang yakin diantarkan juga lebih penting handphone daripada dompet, betul. Jadi ikhlas ketinggalan dompet di rumah daripada ketinggalan HP, betul. Kalau ketinggalan dompet istilahnya pinjam uang dulu ketemunya ya. Tapi ketinggalan HP tidak bisa pinjam ya. Kecuali darurat atau telepon. Itulah sekarang betul-betul HP itu sudah nomor 1 itu ya. Oke, baik, kita lihat seperti apa sih penjualan PPN BM ini ya. Kita lihat dulu ciri-cirinya ya. Ciri-ciri dalam PPN BM. Pertama, dia dikenakan terhadap PPN BM hanya 1 kali saja ya. Pada saat penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha. Jadi tidak berkali-kali, hanya sekali pada saat barang masuk di pelabuhan ya. Biasanya ini atas impor ya, impor ataupun ekspor. Yang kedua, PPN BM tidak dapat dilakukan pengkaitannya dengan PPN. Jadi tidak bisa faktur pajak masukan dari PPN BM itu dikaitkan dengan PPN biasa. Itu tidak bisa, itu hal yang berbeda ya. Dan jika pun nanti laporannya lebih bayar, maka itu yang terjadi nanti bisa direstitusi ya, atau dikembalikan uang. Anda lebih bayar, kita dapat PPN masukan ya, seperti itu. Kita lihat batasannya apa sih di barang disebut tergolong mewah ya. Pertama, bahwa barang tersebut bukan kebutuhan pokok. Nah, jelas ya, handphone sekarang kebutuhan pokok, betul ya. Jadi tidak pas kalau handphone itu dikenakan PPN BM. Karena itu sudah seperti kebutuhan pokok sehari-hari kita makan ya. Kita butuh makan, handphone pun kadang-kadang kita butuh. Yang kedua, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Nah, tidak semua masyarakat bisa beli. Tidak semua masyarakat bisa mengkonsumsinya. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa beli. Itu ciri-ciri yang mahal ya. Ketiga, pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, jelas ya. Hanya yang punya uang banyak mungkin yang bisa beli ya. Ya model-model kita ya mungkin terbatas ya, bisa beli tapi terbatas, hanya sampai berapa itu kan ya. Kemudian barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status prestis yang dicari ya, yang penting kesohor, biar kesohor ya, itu ciri khas orang Bogor ya, biar kesohor. Kelima, apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan masyarakat,
serta mengganggu ketertiban masyarakat seperti minuman alkohol. Jadi ada beberapa barang yang memang mengandung alkohol itu yang disebut mewah ya, sehingga ini berpotensi merusak masyarakat sehingga sengaja dipajaki dengan mahal. Harapannya supaya tidak dibeli gitu ya, karena mahal tersebut. Itu ciri-cirinya ya. Kemudian PPNBM dikenakan atas pertama BKP yang tergolong mewah, ya barang yang mewah dalam daerah pabean wilayah Republik Indonesia ya. Kemudian yang kedua impor ya, impor BKP di pelabuhan ya, dikenakan. Ya, kemudian tarifnya berapa? Kita lihat tarif itu berbeda-beda ya sesuai golongannya, yaitu antara 10 sampai 75% ya. Beda-beda nih. Nanti kita lihat penggolongannya ya. Kemudian kalau ekspor tergolong mewah dikenakan pajak dengan tarif 0%. Kalau ekspor tidak ya. Lanjut. Kita lihat tarif 10% itu apa saja sih ya barangnya ya, kita lihat. Mungkin diantara kalian ada yang punya itu ya, yang kategori mewah ini ya, seperti mobil Lamborghini itu yang mewah ya. Mungkin Lamborghini cuma 2 pintu, besok ada yang mahal tanpa pintu ya, jadi nggak bisa masuk. Oke, kita lihat seperti apa ya 10%. Pertama adalah kendaraan bermotor untuk mengangkut 10 sampai 15 orang, termasuk pengemudi dengan bahan bakar cetus api bensin itu ya, ataupun diesel ya. Semua kapasitas isi silinder mau berapa cc pun ini kena 10% kalau dia barang mewahnya. Yang kedua, kendaraan bermotor, rata-rata kendaraan bermotor ya yang kena PPNBM itu. Tapi nanti ada yang selain kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor untuk mengangkut kurang dari 10 orang ya, bahan bakarnya sama, mesinnya sama, sistem satu penggerak 4x2 dengan silindernya tidak lebih dari 1500 cc. 4x2 ini paham ya, ada 4x2, 4x4, 4x4 16, sempat tidak sempat harap dibalas ya. Ini roda penggerak, jadi kalau 4x2 itu hanya salah satu aja yang penggeraknya, bisa ban depan maupun ban belakang. Tapi kalau 4x4 itu dua-duanya bisa gerak, sehingga 4x4 itu cocok di daerah lumpur ya, daerah pegunungan, itu bisa gak akan slip gitu. Kalau 4x2 masih bisa slip karena salah satu tidak gerak. Nah, itu ya. Itu yang 10% ya. Kita lihat lagi. Sekarang kita lihat yang 20% ya. Pertama adalah kendaraan bermotor untuk ngangkut 10 orang, kurang dari 10 orang ya, termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon ya. Ini mobil PW ya. Mobil PW itu wagon ya, yang terkenal dulu bentuknya sedan ya. Itu sangat mahal ya. Sekarang jadi barang antik itu mobil Eropa tapi mahal ya. Kemudian sistem satu penggerak juga, cc-nya 1500 sampai 2500. Oke. Lanjutnya kendaraan bermotor dengan kabin ganda ya, dalam bentuk kendaraan bak terbuka maupun bak tertutup, dengan penumpang lebih dari 3 orang termasuk pengemudi ya. Mesinnya sama, ada juga 4x2 dan 4x4 dengan semua silinder ya, berarti berapa cc pun kena.
Oke. Ini adalah yang kena 20%. Naik lagi, kita tarifnya kita naik ke 30%. Seperti apa? Pertama adalah kendaraan bermotor ini untuk angkutan dari kurang dari 10 ya. 10 orang, kurang 10 orang. Pertama, kendaraan bermotor sedan. Nah, sedan tergolong mewah ya. Kayak itu kayak PW itu mahal ya. Itu mobil-mobil Eropa ya. Banyak ya selain Lamborghini itu, Lamborghini banyak merek Eropa yang mahal-mahal ya yang masuk ke Indonesia. Ini cc-nya 1500 cc ya. Atau yang kedua, kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api 4 kali lipat ya. cc-nya sampai dengan 1500 cc. Lanjut, yang tarif 40% ini sama, bisa ngangkut kurang dari 10 orang ya. Pertama, kendaraan bermotor selain sedan atau PW dengan motor bahan cetus api sistem bergerak 4x2 ini 2500 sampai 3000 cc. Ada yang tahu Lamborghini itu berapa cc? Nggak tahu ya, saya juga nggak tahu, nggak megang juga, nggak pernah gitu ya, cuma lihat di TV doang, punya si Raffi Ahmad atau sama si siapa tuh pengacara yang kaya raya tuh, Hotman ya, cuma bisa lihat doang, megang nggak pernah ya, apalagi bawain ya. Rasanya kayak gimana gitu nggak tahu, kayaknya enak gitu ya kayaknya. Buat saya nggak perlu mahal-mahal, mobil itu yang penting bisa jalan selesai gitu, bisa mengangkut kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya adalah kendaraan bermotor ya, ini sistem 4x4 cc-nya 1500 sampai 3000 cc ya. Ini cc ini kan pengaruh ke bahan bakar ya, semakin tinggi cc-nya semakin boros tentunya ya. Mungkin bandingannya ya yang 2500 cc aja, kayak apa sih, Innova ya, yang Innova itu luar biasa borosnya ya, semakin cc gede semakin boros, tetapi pemakaian semakin nyaman ya, diperkirakan semakin nyaman. Jadi beda kita naik mobil biasa dengan misalkan Innova. Mungkin di sini ada yang punya Innova juga ya, banyak. Itu rasanya aja beda itu, makanya dia mahal. Kemudian kendaraan bermotor dengan motor bakar nyala diesel 2 ganda penggerak 4x4 ya, semuanya bisa bergerak, cc-nya 1500 sampai 2500. Oke. Kita lihat 50%. Wah, ini naik lagi. 50% itu adalah jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf ya. Nah, tahu kan mobil-mobil golf yang ada di lapangan golf itu ya, mobil-mobil kecil itu ternyata itu mahal sekali ya. Tarifnya 50% pajak PPNBM ya. Ya itu kan khusus ya di lapangan golf, dan kita tahu olahraga golf ini adalah olahraga khusus kalangan tertentu ya, menengah ke atas. Kalau kita mau main kelereng aja lah ya, masukin ke lubang gitu, itu kelas kita itu ya. Bentar ya. Mohon maaf, ada gangguan sedikit. Suara saya jelas ya? Saya tidak pakai earphone lagi. Kemudian yang 60% itu kendaraan roda 2
cc-nya 250 sampai 500 cc. Konon yang Harley Davidson itu kalau nggak salah ada yang 1000 cc ya, yang moge-moge itu motor gelo ya, motor gede ya, itu ada yang sampai 1000 cc ya. Harley Davidson tuh cc-nya sampai 1000. Maka dipastikan itu tarifnya mahal ya, PPNBM-nya. Sampai 60% tuh ya. Ini cc-nya 250 sampai 500 cc aja itu udah 60% pajak PPNBM. Kemudian yang terakhir yang 75% itu untuk di bawah 10 orang daya angkutnya. Roda penggeraknya bisa 4x2 atau 4x4. cc-nya lebih dari 3000 cc. Wow. Kayak apa rasanya ya kendaraan sampai 3000 cc, di atas 3000 mungkin ini kayak Lamborghini sepertinya seperti itu ya, di atas 3000 cc mungkin ya, saking mahalnya gitu ya, saking nyamannya ya. Mudah-mudahan saya doakan di antara kalian ada yang punya Lamborghini, amin ya, mudah-mudahan ya. Saya emang nggak mau beli, kalau gratis mau ya, sayang duitnya, mending pakai usaha. Maksudnya si Hotman kan kebanyakan duit ya, Raffi Ahmad juga kebanyakan duit, jadi wajar mereka bisa beli. Orang kaya mah bingung uang duit, kita mah bingung cari duit gitu kan. Lanjut ya. Selanjutnya kendaraan bermotor di bawah 2500 juga kena 75%. Jangan nih, kendaraan roda 2 dengan isi silinder lebih dari 500 ini mungkin yang saya maksud Harley Davidson ya. Motor Harley Davidson itu kan dia 1000 cc kalau nggak salah. Kemudian trailer truk ya, truk gede itu juga mahal, 75% tarif PPNBM. Selain kendaraan, kita lihat beberapa produk yang kena PPNBM, diantaranya yang 10% adalah kelompok kepala susu yang diasamkan. Kayak apa ya, kayak apa sih, yogurt gitu kali ya. Kemudian kelompok air buah dan air sayuran, kelompok minuman yang tidak mengandung alkohol, produk kecantikan untuk pemeliharaan kulit ya, skincare, tangan, kaki, rambut, untuk pedicure ini adalah 10% ya. Kemudian kelompok alat rumah tangga, AC, pesawat pemanas, atau televisi juga kena 10%. Kelompok peralatan olahraga kena 10%. Pengatur suhu udara, AC ya, kena juga. Alat perekam, software dan skenario ya, itu kena 10%. Selanjutnya yang kena 20% pendingin ya, pendingin, pemanas, mungkin tidak lihat dari harga ya, tadi yang 10% pun ada ya, tapi lihat harganya mungkin ya. Kemudian kelompok hunian mewah ya, bisa perumahan mewah, apartemen, kondominium, townhouse ya, itu pun kena 20% PPNBM. Kelompok pesawat penerima siaran televisi, antena, serta reflektor antena, selain dalam golongan 1 ya 10%. Kemudian kelompok mesin pengatur suhu udara, mesin pencuci piring, mesin pengering, pesawat elektrik, instrumen musik. Kemudian parfum kena 20%, yang dari impor ya, itu mahal. Kalau kita mah yang 50 ribuan aja di botol gitu, cukup gitu ya. Kemudian kelompok permadani ya, kena juga dari sabut kelapa, dari sutra, wool, dan bulu hewan lainnya. Yang 30% apa? Pertama, kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, perahu ya. Kecuali untuk ASDP ya, untuk kendaraan angkut umum itu tidak dikenakan. Tapi kalau untuk pribadi kena ya. Kapal pesiar ya, itu kan biasa untuk pribadi ya,
itu kena 30%. Kemudian kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga selain yang tadi. Kemudian yang 40%, kelompok minuman tertentu yang mengandung alkohol. Nah, ini sengaja ya. Yang beralkohol mahal itu kayak whisky dan sebagainya, itu dikenakan 40% biar mahal, biar masyarakat istilahnya tidak bisa beli ya, sehingga jangan dibeli itu karena mahal. Kemudian B, kelompok barang yang sebagian seluruhnya dibuat dari kulit ya, kulit macan, kulit harimau itu nggak boleh ya, itu dilindungi. Itu mahal, bahkan ada kulit buaya ya kan, makanya sekarang mungkin nggak boleh ya, karena untuk hewan tersebut dilindungi, nggak boleh diburu ya. Tapi nyatanya ada aja ya yang masih jahat gitu. Mungkin jualnya tertutup gitu ya. Gajah diambil gadingnya, nah itu nggak boleh ya. Kemudian C, kelompok permadani ya, itu kena 40%. Karpet itu ya, karpet permadani. Kemudian kelompok barang dari kaca, dari kristal ya, kristal juga mahal, itu kena 40% ya. Kemudian kelompok barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia, wow, dari emas semua misalkan ya, itu pasti mahal. Kemudian kelompok kapal atau kendaraan air ya, yang mungkin lebih mahal harganya, kapal pesiar sekelas Titanic mungkin ini ya. Kemudian kelompok balon udara, pesawat udara dan lainnya ya, tanpa tenaga penggerak. Kemudian kelompok peluru senjata api ya, untuk kecuali untuk alutsista itu enggak kena ya. Untuk keperluan negara enggak kena. Kelompok jenis alas kaki ya, sepatu ada juga yang mahal ya, itu kena ya. Paling jangan tertipu ya, beli wah pengen gaya beli sepatu di Singapura ya, wow keren, katang-katang ke Indonesia, nggak taunya buatan Cibaduyut gitu ya, kita tertipu gitu, padahal itu buatan Cibaduyut yang diimpor di sana gitu. Kelihatan ya, setnya terlihat nggak? Tertutup, Pak. Hilang ya? Iya, Pak, hilang. Saya ulangi lagi. Sudah terlihat? Sudah ya? Sudah, Pak. Baik. Dan terus ya, ada perabotan rumah tangga, porselen, keramik. Ya, keramik itu Gucci ya, itu mahal itu. Udah mahal, gampang pecah lagi ya itu. Aduh, kadang-kadang kalau beli kayak gitu serba ketakutan kita. Udah mahal pecah, wah sayang ya. Dan seterusnya ya, ini terbuat dari batu-batu juga mahal. Ya. Dulu sempat batu cincin Ali mahal ya sempat, tapi itu nggak kena ya pada zamannya. Saya senang juga ya koleksi batu cincin waktu itu, cincin batu ya. Sampai saya sering ke daerah-daerah itu pasti cari batu seperti ini. Saya punya batu siklok namanya dari Papua, langsung ambil dari gunung ya, gunung siklok namanya. Tapi dipoles-poles nggak bersinar-sinar, tapi itu bagus hijau ya. Konon dibawa masuk ke pesawat tuh nggak boleh kalau ketahuan, jadi harus sembunyi-sembunyi. Saya bawanya sembunyi-sembunyi. Sekarang itu sudah tidak berlaku ya, sudah tidak zamannya lagi ya, yang bagi pecinta cincin aja seperti itu ya. Lanjutnya kita lihat yang 50% permadani, pesawat udara ya, kemudian perlengkapan olahraga kayak golf itu ya, mahal-mahal itu masuk sini. Kemudian senjata api ya, yang kecuali untuk keperluan negara tidak. Alutsista ya, alutsista. Bahkan kita alhamdulillah sudah bisa bikin sendiri ya,
lewat apa tuh perusahaan yang nasional itu Pindad ya, kaca Pindad itu kita sudah bisa kok produk sendiri senjata dan juga kendaraan habis baja ya, tank juga bisa, pesawat pun bisa ya. Terakhir yang mahal nih 75%, kelompok minuman yang beralkohol ya, yang sangat mahal. Saya nggak hafal ya, karena nggak pernah minum gitu, nggak tahu. Kemudian kelompok barang yang sebagian seluruhnya buat dari batu mulia atau mutiara, logam mahal. Terakhir kapal pesiar mewah, wah kecuali untuk angkutan umum ya. Kelasnya Titanic kali ini ya, yang betul-betul mewah. Konon kalau misalkan Titanic itu selamat dulu ya, tidak ada kecelakaan musibah, mungkin laku sampai sekarang ya, karena saking mewahnya itu pesawat ya. Luar biasa ceritanya kalau tidak terjadi kecelakaan. Itu kisah nyata ya, film tapi kisah nyata. Sayangnya manusia itu bukti manusia itu sombong. Wah hebat nih saya bisa bikin pesawat mewah yang wah super mewah ya, dengan canggih teknologi. Katanya Allah kasih ujian nabrak batu es gitu kan ya. Itu cerita nyata, itu bukan bohong-bohong. Hanya didramatisir aja ya. Nah, saya paling senang lihat Titan itu yang pas di mobil aja sih itu. Ya, itu jangan diikutin ya. Yang pada lari ke mobil itu, yang dilukis juga seneng. Sudah jangan dibahas. Lanjut ya. Ada pengecualian, berarti ini tidak dikenakan PPNBM ya, walaupun itu barangnya barang PPNBM ya. Dikecualikan, berarti dianulir ya. Pertama, impor kendaraan berupa ambulan, jenazah, pemadam kebakaran, mobil tahanan, dan angkutan umum. Nah, kayak busway dulu ngambil dari China itu tidak ada PPNBM-nya ya. Itu pada mewah itu. Ya, ambulan, jenazah itu tidak dikenakan karena ini sifatnya untuk kegiatan sosial ya, ataupun untuk negara ya. Kedua, impor atau penyerahan kendaraan protokoler kenegaraan, mobil presiden, mobil pejabat-pejabat tidak impor dari luar. Kendaraan dinas atau patroli tank ya, pesawat Sukhoi mungkin ya. Dulu juga masih ingat cerita pesawat Sukhoi yang jatuh itu? Ngalamin ya kalian ya? Udah ada belum kalian? Ada ya. Itu kan Sukhoi itu udah canggih ya. Awalnya dia adalah pesawat tempur, ketika membuat pesawat komersil dengan bangga, katanya pesawat ini hebat ya, bisa bermanuver di dataran rendah seperti pesawat tempur. Itu kan sombong ya, diuji sama Allah, dikasih penghalangi gunung Salak, Buah Salak. Sampai pilotnya kebingungan, itu kan dari mana, Rusia ya atau dari mana saya lupa. Itu bingung dia, kok ada salak segede itu gitu. nabrak gunung ya, telat ngangkat itu ya. Harusnya kan kalau memang seperti pesawat tempur bisa dong naik ya, nggak bisa. Tetap pesawat komersil itu, pesawat itu kecepatannya itu berapa knot ya, kurang lebih berapa ya, di atas 1000 knot ya. Itu makanya bisa terbang karena kecepatan tinggi gitu ya, dan ada daya tahan dari darat. Nah sekarang kecepatan tinggi, ada gunung di depan, nggak sempat diangkat, hanya nabrak gitu ya. Itu ceritanya begitu. Jadi Sukhoi, tapi kalau memang dia sukses supaya hebat, tapi tetap saya nggak mau naik ke satu Sukhoi ya, ngeri kayak gitu ya.
namanya pesawat itu kan harus bebas hambatan ya. Udah di atas nggak boleh ada nabrak-nabrak gitu. Sesekali saya pernah ngelihat ya naik pesawat itu ketika kita mau nabrak awan ya, awan yang gelap kalau bos itu kan pilot aja minta izin ya. Pilot minta izin ke menara yang terdekat, izin belok ke kanan, belok ke kiri atau naik sedikit ke atas, turun sedikit ke bawah. Itu ada izinnya, kalau diizinkan boleh, kalau enggak jangan. Kenapa? Karena kita berbelok sedikit itu nanti ada pesawat lagi yang lain. Ya, walaupun tidak terlihat, tetapi itu udah ada jalurnya masing-masing, jadi tidak boleh kita pesawat itu berbelok ya. Saya saksikan sendiri pernah naik pesawat kemana itu dan satu kali itu ada awan yang sangat tebal ya, mungkin ada strumnya gitu ya, kayak kolubus gitu. Itu yang berpotensi berbahaya seperti itu dibelokin dia. Kalau pilotnya yang jam terbang tinggi itu udah terbiasa ya, aman. Oke, kita lanjutkan. Nah, ngitungnya sendiri mudah juga, ini tidak terlalu sulit ya. Jadi PPNBM terulang itu sama dengan tarif PPNBM, tarifnya dikali DPP-nya. Sama seperti apa PPN biasa rumusnya ya. Kalau PPN biasa kan 11% ya. Kalau tarif PPNBM beda-beda. Dari 10% sampai 75%. Ya. Dan PPNBM bukan kredit pajak, jadi tidak bisa dikreditkan, tetapi direstitusi atau dibalikin duitnya. Ya, karena namanya impor itu kita dipungut oleh negara lain, gitu ya. Kita kan impor beli dari negara Cina misalkan ya, maka kita dikenakannya oleh Cina itu. Nah itu nggak bisa dikreditkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak untuk PPNBM ini? Tidak banyak yang bisa kita bahas ya, hanya sedikit melanjutkan yang kemarin aja PPN. Ini materinya sudah saya simpan di e-learning ya, jadi silakan teman-teman bisa download sendiri materinya. Jadi saya rasa juga sama seperti PPN biasa, mudah, tidak terlalu sulit ya. Ada yang mau ditanyakan atau mungkin berbagi pengalaman, Pak saya punya Lamborghini tuh Pak, cuma masih di bengkel gitu ya, masih di dealer gitu kan, belum sempat dibawa ke rumah, masih di dealer gitu ya, atau saya hanya punya gambarnya aja Pak gitu ya. Saya yakin ada di antara kalian ada yang punya yang mewah-mewah ya, pasti ada. Kayak kristal kan itu banyak juga yang pakai ya, lampu-lampu kristal untuk dekorasi, itu udah bukan lagi ya, banyak ya. Jadi memang namanya terkena PPNBM itu pasti menyebabkan harganya mahal, itu tidak bisa dipungkiri ya. Asal kalian tahu ya, mobil-mobil yang ada di kita itu mobil-mobil Jepang, Cina ya, kayak Toyota, Avanza, kayak gitu ya, sedan-sedan di produsen itu murah sebetulnya ya. Katakanlah di kita harganya berapa ya, Avanza 200 juta ya, karena di sana cuma 50 jutaan, itu gak ada harganya, sana itu murah banget ya. Tapi karena di kita melalui impor, ada PPN, kemudian bea cukai dan sebagainya, jadilah mahal. Masuk ke dealer ini jadi mahal, nanti ke distributor mahal lagi. Jadi di sananya murah. Ya kalau mau kalian beli langsung ke Jepang aja, di mana bawahnya mahal juga bawahnya ya. Itu ya materi hari ini. Ada yang mau disampaikan atau bertanya? Cukup jelas ya, saya rasa jelas. Oke, saya mau absen dulu ya, saya mau tampilkan absennya.
Oke, ini absennya ya. Amalia ada? Hadir, Pak. Oke, Tesalonika. Hadir, Pak. Di Audi. Hadir, Pak. Nah, ini Audi juga mahal ini. Mesti payment-nya mahal. Mobil kali ya, mobil Audi. Nicholas. Siap. Nisa. Hadir, Pak. Hadir, tapi belum absen ya Nisa ya. Saya udah absen, Pak, di e-learning. Saya SSD, Pak, buktinya. Bentar, berarti saya refresh dulu ya. Belum di refresh mungkin. Bentar. Oh ya sudah. Nisa udah. Sabila ada? Hadir, Pak. Oke, Aldrik. Hadir, Pak. Oke, Aulia Nurjamila. Hadir, Pak. Oke, Julia Astriani. Hadir, Pak. Oke, Anissa Fitri. Hadir, Pak. Baik, Talia Gata. Hadir, Pak. Oke, kemudian Astri Diana. Hadir, Pak. Oke, Tiara Nur Cahyani. Hadir, Pak. Oke, Clarissa. Hadir, Pak. Oke, Vito. Vito hadir, Pak. Oke, Haidar Marwan ada nggak ya? Nggak ada ya di layar, nggak ada ya? Baik, terus Naswa Dipa. Hadir, Pak. Oke, Davi Abdillah. Hadir, Pak. Baik, Naswa Sabrina. Hadir, Pak. Baik, Feliciana. Hadir, Pak. Baik, Nabila Atika. Hadir, Pak. Eva Paijah. Hadir, Pak. Baik, kemudian Gina. Hadir, Pak. Baik, Dini Oktavia. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Dapa Darmawan. Ada, Pak. Baik. Selanjutnya Putri Farida. Hadir, Pak. Oke, Elsia Sabrina. Hadir, Pak. Oke, kemudian Arif Peruna. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Dapa Aditya ada. Hadir, Pak. Oke, baik. Oke, silakan nanti download materinya ya untuk belajar nanti. Alhamdulillah, rupanya kita belum diizinkan ya untuk tatap muka ya. Mudah-mudahan ke depan kita sudah bisa tatap muka semua, karena memang keterbatasan ruangan ya, mungkin saat COVID terimanya banyak tapi ruangannya mungkin kurang, jadi harus bergantian. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi misalkan nanti di semester berikutnya yang tatap muka ya. Ada lagi yang mau tanyakan atau sampaikan? Cukup ya? Baik, kalau gitu saya akhiri kuliah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan.